wake up. Amin. Selamat siang semuanya. Ya, Siap. siang hari gimana kita beribadah bersama-sama. Kita harus semangat ya. Jangan kendor. Ya. Nah, sedikit saya akan memberikan sedikit pengumuman buat kita untuk seminggu sepekan ke depan. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan di setiap konser-konser yang ada. Ada di multikultural dengan Pastor Fani di hari Selasa, dan hari Rabu itu ada dengan Pastor Doni. Hari Kamis ada dengan Pastor Ray, dan Jumat ada dua tempat, KMC dan juga City Isdale. KMC dengan Pastor Fani dan City Isdale dengan Pastor Villa, dan juga ada Teens di hari Sabtu dengan Puspa. Nah, kita mengundang semua kita bisa ikut dalam pembelajaran akan firman Tuhan di konser-konser yang ada. Setiap firman yang kita terima itu bagus untuk kita belajar membangun kerohanian kita lebih mengenal akan Tuhan. Jadi kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada ibadah dari setiap Sabtu dari tiap bulannya. Itu ada ibadah Hope di Sabtu pertama setiap bulan di Lavington, dan juga NEC The Kyokyo Church di Sabtu pertama dan juga ketiga. Ada juga ibadah JKI Kenoy Molonggong onsite yang selalu diadakan di hari Sabtu kedua setiap bulan, dan online-nya Sabtu keempat. Dan juga ada nursing home setiap Sabtu untuk minggu ketiga. Dan juga kita ada praise and worship setiap Sabtu minggu keempat. Untuk infonya lebih lengkap bisa kita hubungi para pastoral. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Jam-jam sekarang, jam-jam ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan belajar lebih mengenal lagi Tuhan. Bagaimana pribadinya, bagaimana sifatnya, karakternya yang begitu indah buat hidup kita, kasihnya yang begitu besar, anugerah yang begitu besar buat kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Ya, Tuhan yang selalu setia kita, yang selalu ada buat hidup kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta laikan-Mu Bapa dari setiap kami. Biarlah kami boleh berkenan Bapa, menghampiri tata-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa, menaikkan setiap pujian dari hati kami yang dalam. Siapkan hati kami Bapa, biar Roh hadir di sini Bapa. Penuhi hidup kami selalu Bapa, untuk kami boleh menjadi karya yang indah dalam hidup kami, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, terhubung. Biar kita terhubung selalu melekat akan hadirannya, selalu melekat dengan Dia yang selalu ada dalam hidup kita. Mana kasihnya menyempurnakan kita, melayakkan kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atasku.
Katakan yang Natal ini adalah kita. Karena Tuhan yang menyempurnakan kita, melayakan kita. Mari kita tetap terus lekat dengan akan kasih-Nya pribadimu terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, ya Tuhan. Lalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Imanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari umat Tuhan akan ujian kembali melekat kepada Dia, biar kita terus terhubung dengan baik. Dia yang menyukai hidup kita. Engkau Mari kita nyanyikan dari awal. Kita renungkan setiap kata-kata ini. Kasih-Mu layakkan Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Lalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku,
saat kami akan memuji memuliakan-Mu Tuhan. Pimpin perbaktian kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan memuliakan nama-Mu, memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita yang percaya katakan sama-sama dengan Amin. Marilah kita menghadap Tuhan kita dengan sukacita, antusias memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita yang mulia. Colek kanan kiri, kita bilang puji Tuhan kita yang mulia. Puji Tuhan kita yang mulia.
hebat loh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Mari bersama katakan, dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Cintamu padamu memberikan indah aman bagi sama-sama dikatakan siapakah yang terhebat dalam sekali lagi siapakah yang terhebat siapakah yang terhebat dalam hidupku. Mari sama-sama kita umat. Aku serukan kau terhebat. Sama-sama katakan hebat. Aku nyanyikan kau terhebat. Sama-sama katakan. Siapakah yang terhebat dalam hidup? Beri tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari sama-sama kita bawakan pujian ini. Kau membuatku tertawa, membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, karena masa depanku ada dalam. Katakan siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Katakan siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat dalam hidup? Mari sama-sama kita mengatakan, aku serukan kau. Sama-sama katakan, hebat. Aku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangannya. Haleluya. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau, tak bisa hidup tanpa kau. Arti hidupku tidak bisa lagi. Aku tak hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau, arti hidup. Lihat teman-teman yang katakan,
kiri kanan kita, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu, kita bisa duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan, di mana ada pujian penyembahan, Kau ada hadir di sini Tuhan. Apapun pergumulan yang saudara bawa pada siang hari ini, Tuhan tahu, Tuhan akan menjawab. Di dalam pujian, di dalam bersyukur, ada mukjizat terjadi. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami. Amin. Kita nyanyikan dari hati kami dengan iman kita. Tangan Tuhan aku rancang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau
berjalan sendiri Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan kami yang hebat, yang terus ada di depan kami Tuhan. Bapak, kami mau berdoa beberapa doa syafaat kami siang hari ini Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kau berkata di mana satu dua orang berkumpul Engkau ada di sini Tuhan. Kami mau naikkan beberapa doa syafaat. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka bawa siang hari ini, pergumulan dalam pekerjaan, dalam finansial, dalam izin tinggal, dalam pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau buka tingkap-tingkap berkat-Mu ya Bapa turun kepada anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang bergumul dalam kesehatan, dalam kesembuhan. Aku mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Tuhan, Kau tidak pernah terlambat menolong kami. Kau tidak pernah terlambat ya Bapa. Semua rencana-Mu iya dan amin. Tidak ada kata gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa dalam setiap doa-doa sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menjawab tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk negara di mana kami tinggal, di mana kami mencari nafkah, Australia dan Indonesia, negara tercinta kami. Kami berdoa, kami mau memberkati negara-negara ini ya Bapa, di mana negara ini terus Kau hujani dengan kemuliaan-Mu. Kau berkati Bapa pemerintahan yang ada, dan parlemen yang tertinggi sampai yang terendah, biar mereka memimpin dengan kebijaksanaan yang datang daripada Engkau, dengan hikmat yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka memimpin Tuhan dengan kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat-rakyat yang ada Tuhan, dan dapat bekerja sama antara pemerintah dan rakyat sipil yang ada, sehingga negara ini terus Kau bawa maju, Kau bawa terus menjadi kepala bukan ekor, menjadi negara-negara di mana anak-anak Tuhan dapat berdiri, dapat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus memberkati gereja-gereja kami di mana kami beribadah, gereja
JKI host yang ada siang hari ini, JKI Jire, JKI Penuai, JKI Home, JKI NYC. Kami juga berdoa untuk JKI Hobat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kebaktian gereja-gereja ini terus menjadi kebaktian yang memberkati sidang jemaat-Mu, kebaktian yang memberikan makanan yang terbaik, makanan rohani yang terbaik, sehingga sidang jemaat-Mu Bapak imannya semakin teguh, semakin naik Tuhan, sehingga diberanikan menjadi pewarta firman-Mu, bukan hanya pendengar tapi menjadi pewarta firman-Mu, pewahyu, pemakmur yang hebat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu siang hari ini. Biar Kau yang terus urapi hamba-Nya yang telah mempersiapkan isi hati-Mu ya Bapa. Kau urapi lebih-lebih lagi sehingga kami yang mendengarnya menjadi rema, menjadi kekuatan untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk beribadah siang hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Silakan duduk, saya undang Ci Iren. Mari kita beri sambutan kepada pembung. Aku tahan suamiku di situ. Jadi dia yang nemenin gitu Pak. Ya, kehormatan untuk bisa ada di sini. Kehormatan banget. Sebenarnya bukan gimana ya, cuma mau sharing sesuatu yang aku alamin sepanjang berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa judulnya Golden Moment with God gitu? Ini pas suamiku lihat, aku kan bilang, aku Bu, ini slide-nya aku. Dia bilang, kayak ini golden wedding anniversary. Golden moment. Yes, saya percaya setiap kita pasti punya satu golden moment yang jadi titik tolak. Mungkin waktu itu kita ada di titik itu, tapi itu menjadi satu batu loncatan kita melonjak ke atas gitu. Satu lonjakan yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi mari kita lihat sebentar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab yang mengalami golden moment with God. Kita penuh dengan orang-orang yang mengalami golden moments di dalam hidupnya. Tapi kali ini aku cuma mau membahas 3 orang, yaitu Musa. Kita buka ya Keluaran 3 ayat 1 dan 5. Boleh minta tolong? Golden moment with God. Mesti ganti ya Mak ya. Mungkin sambil berjalannya nanti firman-firman Tuhan ini yang keluar, mungkin saya mau ajak saudara semua mengingat satu golden moment apa yang nggak pernah dilupakan. Ya, tapi yang apa aja dan terserah, boleh apapun itu, tapi saya percaya ada satu hal yang gak akan pernah kelupaan, gak akan pernah dilupakan. Ya, ayat 1, mari kita baca sama-sama ya. Ayat 1 ya, 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam. Ketika ia mengiringi kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu ayat 2 sama-sama kita katakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan. Oke, satu lagi ini.
Musa berkata, baiklah aku menyimpang untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Oke. Itu adalah satu momen di mana Tuhan menyatakan dirinya, di mana semak yang berapi itu, seperti yang tadi dikatakan, tapi tidak terbakar. Itu di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa saat itu, dan itu adalah start di mana awal perjalanan Musa sebagai seorang pemimpin. Keren ya, Tuhan menyatakan sesuatu kepada Musa, menyatakan dirinya kepada Musa. Lalu momen itu menjadi satu start awal perjalanan Musa sebagai seorang pemimpin. Keren banget. Ya, kita lihat yang kedua, contoh yang kedua. Daud dan Goliat. Kita tahu semua Daud dengan perawakannya yang dibilang kemerah-merahan, mungkin gak sekekar saudara-saudaranya. Tapi kenapa Daud yang memiliki golden moment sama Tuhan? Karena Daud mempunyai relation yang luar biasa. Tuhan mau pakai Daud, tapi sebelum itu terjadi, ada relation yang luar biasa di antara Tuhan sama Daud. Makanya Daud itu waktu dia menghadapi Goliat, dia nggak takut. Karena Daud mempercayai Tuhan mengalahkan raksasa Goliat. Itu adalah momen emas, golden moment lagi, iman dan kemenangan. Yang ketiga ya, kita lihat lagi. Ini juga golden moment. Pertobatan Saulus. Dimana dulu sebelum dia bertobat menjadi Paulus, dia adalah Saulus yang menganiaya. Saulus kemudian menjadi Paulus. Dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya dulu Damaskus, mengubahnya dan dari penganiaya menjadi seorang rasul yang luar biasa. 3 hal ini mungkin saya udah kasih ayatnya di sana kalau saudara mau baca, ataupun mungkin saudara udah tahu, udah tahu cerita Paulus, sudah tahu cerita Daud, udah tahu cerita Musa. Tapi itu semua adalah the golden moment yang ada di dalam firman Tuhan, yang menjadikan mereka semua menjadi orang-orang hebat. Golden moment, mereka catch itu, dapatkan itu, akhirnya Tuhan memberikan satu kepercayaan buat setiap orang itu yang Tuhan sudah percayakan. Daud, Paulus, dan juga Musa. Coba kalau saya boleh tahu, golden moment apa buat Nur? Kepikiran gak Nur? Apa? Ya. Jadi mungkin Mai boleh buka satu slide lagi. Ya, golden momennya ketika teenager penasaran mencari Tuhan yang benar, dan Tuhan menyatakan dirinya dengan suatu kejadian dan nama Yesus kencang banget dalam hati dan pikiran muncul. Ya. Dan ketika habis dari situ langsung bertemu dengan seorang yang menginjil langsung ke aku dan membawa aku ke akhirat. Dari situ itu Golden momennya. Mantap ya Pak ya. Kemarin Yuki, mana ada Yuki nggak? Ada Pastor Yuki nggak? Kemarin dia cerita sesuatu yang aku waktu lagi di OB, Pastor, yang kamu cerita yang waktu awal sekali datang ke sini. Oh ya kali ya, tapi aku berasa wah dia yang mau cicil mobil zero. Tapi mungkin itu kesaksian ya, tapi itu nggak tahu deh, itu golden moment juga atau ya golden momentnya apa Pak? Pastor Yuki, boleh.
Boleh. dirinya. Iya, Kita jadi sharing waktu- ya semuanya di sini. Jadi di hari ini kita sharing. Ya, jadi waktu itu kan saya baru datang ke sini kan 1 tahun. Ini baru lahir. Nah itu saya tuh dapat kerjaan baru. Jadi kurir gitu kan. Tapi kan mesti bilangnya sama bosnya, yang penting kamu cari mobil lah, van gitu. Nggak usah baru tapi yang bagus biar nggak ngerongrong gitu. Nah saya waktu itu ya dengan iman gitu kan, duit nggak ada gitu kan, baru 1 tahun datang sini, baru punya anak juga, tidak akan bisa kerja. Nah, tapi nggak tahu tuh di hati saya tuh ada kita gejolak gitu, makanya bukan gejolak, ada gelora yang mendorong saya nggak nyari mobil yang cuman yang sorry ya, karena iman waktu itu saya nggak tahu di dorongan, aku tuh bakal dapat mobil yang itu gitu, tapi duit belum ada, jadi waktu itu saya merasa cuma ketinggal. Kali akhirnya kayak orang punya duit, udah test drive yang ini, iya suka, kata orangnya iya suka gitu kan. Nah secara manusia waktu itu kalau itu kan sisa student gitu kan, nggak bisa dapat finance gitu, tapi ya itu tuh ya golden momentnya di situ, nggak tahu kenapa tuh orang bisa bilang ya waktu itu ada Om Yong juga ya, Om Yong tahu ya saksinya ya. Ada saksinya ya. Ya itu ada saksi Om Yong, jadi ya singkat cerita yang aneh saya bisa bawa pulang mobil itu, saya bisa dapat finance, cuma tinggal tangan doang, nggak keluar duit satu sen pun gitu. Itulah golden momentnya di Karena situ. iman. Tadi ada garis bawah yang Kan di hati saya tuh saya punya iman gitu Yes. kan, nah, iman itu jadi saya Yes. bergerak gitu loh. bergerak dengan iman. Bergerak dengan ini. Keren. Thank you. Thank you. Keren. Kan banyak kan ceritanya yang luar biasa. Kalau Koberi, golden momentnya Koberi. Golden momentnya Koberi. Apa ya? Banyak perubahan lah. Yes. Ya itu satu hal yang luar biasa loh Koberi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lewati itu. Nah, juga nggak mudah. Pasti. Ya. Ya. Jadi, maju terus. Ya, jadi saya tuh maju terus dari Tuhan selalu bersama saya. Saya percaya itu sangat balik gimana ya, masa-masa lalu itu. Jadi yang itu mesti dihilangkan, dihapuskan. Ya masalah apa ya? Kayak banyak hal lah, itulah yang kecanduan lah. Masalah itu. Jadi saya terus gitu. Gimana ya? Jadi saya berkomunikasi dengan Tuhan terus. Yes. Jadi saya terus, kalau saya mau lakukan lagi itu, saya harus penting terus sampai saya berhasil. Jadi ya, di Tuhan semuanya saya lewatin dengan tidak mudah, tapi saya jadi murahan Tuhan tuh. Yes. Saya tuh melindungi saya semuanya dari yang apa ya, yang Gak apa-apa Koberi, tapi aku dapat yang Koberi ngomong nggak mudah dan kemurahan Tuhan. Segala sesuatu tuh memang nggak mudah. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya, ya keren. Oke, boleh buka satu slide lagi, Mai? Oh pernah, oh ini udah ya. Berarti pernah, ada beberapa orang pernah. Dan sebenarnya bukan beberapa orang. Saya percaya setiap kita punya satu golden moment yang nggak pernah kalian lupakan di dalam kehidupan. Dan itu menjadi satu tolak yang membuat kita nggak cuman
nggak berbuat apa-apa gitu loh. Justru dari saat itu, dari masa itu, justru kita semakin cinta Tuhan, semakin Tuhan bawa kita menjadi ke step yang lebih tinggi lagi gitu loh. Saya percaya hal itu. Ada satu golden moment saya, tapi ini bukan saya mau cerita tentang sakit saya, tapi saya mau cerita kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan karena pengalaman itu. Buat saya itu golden moment saya, bukan karena saya bisa mampu melewatinya, karena saat itu waktu saya, saya cerita dari awal dulu. 2009 waktu itu nggak tahu gimana, saya sakit di bagian kepala. Habis itu keluarga saya pada bilang, udah di MRI aja gitu, kamu MRI aja bagian kepala kamu. Udah, saya nurut, saya pergi MRI. Lalu udah nih, waktu itu saya ditemenin sama cici ipar saya, ada suami saya dan nemenin juga. Tapi waktu hasilnya itu dibacakan without them, jadi saya alone gitu. Waktu hasil itu dibacakan, mereka nggak ada. Waktu itu suami saya memang harus pergi, Kohendra harus pergi. Cici ipar saya juga nggak bisa nungguin saya. Dan saya waktu itu aku bilang nggak apa-apa, karena saya pikir nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada apa-apa, imannya nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada apa-apa. Habis itu saya ketemu dokter langsung bilang, kamu ada sesuatu nih katanya di nasofaring, ini waktu nasofaring. Jadi saya bilang, apa dok? Ada apa? Ini saya curiga katanya, kepala kamu nggak ada, bukan di kepala kamu katanya, tapi itu di bagian batang leher dan kepala. Jadi itu menekan otak kecil saya. Jadi saya nggak bisa kena itu sakitnya. Tapi dia bilang kayaknya ada benjolan. Kamu segera ya, kamu panggil keluarga kamu, kasih tahu keluarga kamu harus segera dioperasi. Saat itu sendiri dengan keadaan saya syok setengah mati, kayak petir di tengah, di bolong gitu di tengah. Udah gitu saya diam. Terus nggak tahu gimana, itu saya down banget karena nggak ekspektasi untuk dapat jawaban seperti itu. Habis itu akhirnya karena saya nggak percaya, ada orang bilang pergi ke dokter lain. Akhirnya saya pergi ke tiga dokter dengan hasil yang sama. Pas dokter yang ketiga dia bilang, kamu coba MRI kontras. Jadi itu dimasukin ke cairan, di screening dan kasih cairan. Saya mau lihat itu dari diagnosa yang ketiga, dokter yang ketiga. Dan saya masih berharap itu jawabannya gak ada apa-apa gitu. Tapi akhirnya sekali lagi saya terima diagnos dokter itu sendiri lagi. Nggak tahu gimana, pokoknya waktu itu dia pokoknya nggak tahu gimana, saya jadinya sendiri gitu. Saat itu saya sendiri. Akhirnya saya terima sampai dokternya bilang ini, kamu udah berapa dokter yang kamu pergi? Sama dokter saya ini yang ketiga. Ya udah, kamu harus hadapin, dokter bilang gitu. Dan saya pulang dari dokter, keluar dari rumah sakit, saya tuh pergi jalan, saya nggak tahu kemana. Saya benar-benar nggak tahu saya kemana. Saya jalan kayak orang linglung, pergi itu ke saya nggak tahu gimana. Sampai akhirnya dia telepon, saya juga nggak tahu dia telepon. Itu benar-benar titik di mana saya mikir, aduh Tuhan, kok sampai segini gitu loh. Apa saya bisa gitu ngadepin ini? Akhirnya kami punya komunitas juga seperti kalian di sini. Saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di sini juga punya komunitas yang luar biasa, keluarga. Buat saya mereka bukan hanya komunitas. Buat saya mereka keluarga, dan kalian di sini juga keluarga saya yang baru. Lalu mereka tahu keadaan saya, mereka cari informasi terus. Akhirnya karena saya udah bingung mau ngapain, kami berdua bingung mau ngapain. Karena nggak tahu mau ngapain gitu loh. Mau ngapain lagi Tuhan gitu, nggak tahu. Saya tetap sakit gitu, sakit terus gitu. Akhirnya
ada dokter dari Guangzhou, dia profesor dari Guangzhou, dia datang ke Indonesia. Waktu ini dia ada di satu rumah sakit, kamu konsultasi sama dia. Karena persentase keberhasilan dia yang punya penyakit sama saya di rumah sakit ini lumayan besar gitu loh. Kamu kesini ya, kamu kesini ya, kamu pergi, saya daftarin. Jadi mereka semuanya yang cari informasi, yang daftarin ke sana gitu. Aduh, saya bersyukur banget Tuhan tempatin saya. Karena kalau kami menghadapi berdua tanpa ada tangan yang menopang itu pasti berat. Saya percaya komunitas keluarga, entah itu keluarga kandung atau keluarga seiman seperti ini, itu powerful banget. Lalu udah, akhirnya satu malam saya waktu itu ngalamin, saya benar-benar down. Saya terus terang itu down banget gitu. Saya down banget karena saya mikirin, karena anak-anak waktu itu 3 anak dan masih kecil. Masih kecil mereka waktu itu masih kecil semuanya. Masih kecil. Tapi waktu satu malam, waktu saya lagi tidur, nggak tahu gimana, ada seolah-olah ada yang manggil nama saya, dan itu nama kecil saya. Karena orang yang manggil nama kecil itu nggak jarang yang tahu, cuman orang yang terdekat banget baru tahu. Saya pikir suami saya yang manggil gitu loh, manggil satu nama Nay gitu. Terus aku bangun karena berasa dia manggil. Terus aku nengok ke samping, dia masih tidur. Terus aku bilang, tadi siapa yang panggil gitu. Terus aku tidur lagi, itu 2 kali. Dan malam itu aku kayak Tuhan bilang gini, berhenti lari, hadapin yang kamu hadapin, karena aku mau berbuat sesuatu buat kehidupan kamu. Karena itu bukan ending segalanya gitu. Mungkin orang akan mikir, berat banget gitu ngalaminnya. Tapi nggak tahu gimana, yang Tuhan kasih ke aku firman Ibrani 13 ayat 5b. Saat itu Tuhan kasih, buka Alkitabmu Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Itu kayak sesuatu yang jadi ada di dasar, langsung kayak ada orang yang langsung angkat kakiku gitu naik ke atas. Saat itu adalah saat dimana saya udah nggak fokus lagi sama sakit saya nggak fokus lagi sama diagnos dokter, saya nggak fokus lagi. Tapi yang saya fokus, saya benar-benar fokus ke Tuhan. Saya fokus gimana setiap hari, bukan hanya setiap hari. Sejak saat itu kayak firman Tuhan tuh, kebaikan dan kemurahan akan menyertaimu senantiasa. Terus apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul, itu terus firman ada gitu. Itu terus yang menjadi aku connect terus sama Tuhan. Itu terhubung terus. Maka lagu tadi pertama, ku terhubung denganmu, itu benar-benar gitu. Saat kita terkonek terus sama Tuhan, apapun juga masalah kita, apapun juga. Jadi kita nggak fokus sama masalahnya, kita fokus sama Tuhan. Bukannya masalah yang tiba-tiba langsung sekejap hilang gitu, enggak. Saya masih ngejalanin pengobatan 1 bulan di Guangzhou dengan biaya yang luar biasa, tapi Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Sakit, mungkin yang saya alami sakit yang maminya Iwan nggak sakit gitu. Waktu itu saya yang alamin sakit, tapi yang saya nggak pernah lupa, saya waktu itu saya kan guru di sekolahan. Saya harus cuti karena itu nggak memungkinkan saya ngajar. Akhirnya saya datang ke kepala sekolah itu, saya cerita gitu. Iya Bu, saya mau izin karena saya mengalami ini. Saya cerita gitu. Saya sakit, saya harus pergi ke Guangzhou minimal 1 bulan Bu. Jadi saya nggak mungkin untuk bisa mengajar lagi. Ibu, pas saya cerita gitu, ibu itu kepala sekolah saya, dia berlinangan air mata. Dia berlinangan, dia nangis, dia langsung bilang gini, Miss,
Itu golden moment aku. Dan pas di sana pun saya percaya saya bisa ada di sana buat ada om dan tante yang memang sakit kanker. Jadi setiap kali mereka mau kemo, aku bilang, ya kita doa yuk tante, kita doa gitu. Jadi kita kayak ada persekutuan di situ, jadi bikin ya udah doa saling nguatin gitu. Jadi aku bilang, Tuhan mungkin saya di sini bukan karena saya buat ngobatin diri saya juga buat juga boleh bisa menjadi kekuatan buat om dan tante yang ada. Dan mereka semua udah dipanggil Tuhan. Tapi momen saya ketemu mereka semua itu luar biasa. Mereka bilang, Rin kalau kamu sakit, ada satu tante bilang, Rin kalau kamu sakit, jangan ada orang yang tahu kamu sakit. Biar itu ada sukacita di dalam hati kamu, itu jadi orang nggak ngeliat kamu tuh lesu gitu. Jadi ada apapun keadaan kamu, itu ada satu tante dan dia juga udah nggak ada sekarang. Aku nggak pernah lupa momen-momen itu selama di rumah sakit, itu momen kita saling menguatkan. Jadi golden moment aku saat itu, dimana aku nggak pernah lupa Tuhan nggak pernah meninggalkan aku walaupun sedetik pun. Walaupun apapun manusia bilang tapi sampai sekarang, sampai saat ini gak akan pernah fokus sama yang diagnosa dokter, fokus sama Tuhan, karena Tuhan yang terus kasih kekuatan sampai saat ini, sampai detik ini, sampai saya bisa ada di sini. Saya percaya ada hal yang hendak Tuhan kerjakan melalui hidup saya di sini bersama dengan suami. Mungkin saya mau ngajak kita bersama-sama nyanyi untuk satu lagu pertama. Mungkin refnya aja. Saya mau kita semuanya, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita boleh terus terkonek sama Tuhan. Mungkin Tuhan, saya saat ini gak ada masalah. Ya gak apa-apa, it's good malah. Tapi alangkah baiknya kalau kita terus terkonek sama Tuhan. Ya. Ku terhubung denganmu. Yes, Lord. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, sekali lagi, ku amin, yes. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin, amin, amin. Hai, boleh switch yang oke. Saat kita udah terhubung sama Tuhan, saya percaya kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Karena kayak mungkin saya juga bukan belajar sih. Ada satu orang murid aku, dia yang di childcare dia sekarang, dia selalu dia kalau ketemu aku, Miss Evelyn, I really miss you. Terus dia hug gitu. Dia bener-bener setiap hari itu, setiap hari. Seolah-olah aku kemarin tuh gak masuk, tapi dia selalu datang. Dia cuma bilang, I miss you. Dan itu kayak langsung kayak jadi suplemen buat aku. Mungkin itu yang aku belajar dari dia.
mengandalkan Tuhan, connect sama Tuhan, gimana? Jadi bilang mungkin sama Tuhan, Tuhan I miss you every day. Manis ya kedengarannya ya. tapi itu betul loh. Saat kita terkonek sama Tuhan, kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Mungkin kita buka Yeremia 5 ayat 7 dan 5-8. Untuk yang aku baca yang ayat 7 dan 8 aja. 7. Kita sama-sama ya. Katakan ini. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ditanam, pohon ditanam berarti punya dasar yang kuat. Ditanam gak gampang, maksudnya hal yang ada proses. Ditanam itu proses. Hidup kita juga ya, kita ditanam seperti itu. Hidup kita adalah proses. Jangan pernah menggantikan sumber daya rohani, tidak pernah menggantikan Tuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya dunia yang terbatas. Mungkin kita tanpa kita sadari kita memang mengandalkan manusia. Tapi saya juga belajar. Saya belajar dari hari ke hari untuk terus mengandalkan Tuhan. Jadi setiap hari sebelum saya melakukan aktivitas kami berdoa, berdoa, Tuhan biar kita hari ini boleh menjadi berkat dimanapun kita ada. Waktu ada di tengah-tengah orang-orang yang kita layani, kita boleh menjadi berkat. Orang yang menggunakan sumber daya rohani tidak akan dikalahkan oleh keadaan, karena dia punya iman, yaitu fokusnya berubah dari manusia, dari itu tapi fokusnya ke Tuhan. Powerful. Metode yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin. Berusaha loh, Tuhan nggak bilang kita cuma berdoa tapi nggak berusaha gitu. Berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Waktu saya sakit, saya berusaha tetap ke dokter, tetap harus minum obat yang harganya fantastis. Tapi itu Tuhan sediain. Aku juga heran itu sampai waktu itu saya cerita lagi. Waktu itu saya perlu uang berapa puluh juta dan kita nggak ada. Mesti tebus satu obat. Dan itu cuma kita doa. Terus nggak tahu gimana sampai saat ini juga aku nggak tahu itu duit dari mana masuk ke rekening bisa beli obat. Sampai aku bilang, aduh Tuhan, dengan jumlah yang pas. Kita nggak pernah ngomong. Aku juga nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Tapi ada orang yang transfer pas itu buat beli obat. Dan nggak cuma 1-2 juta gitu. Moga Tuhan baik banget. Tuhan luar banget. Berusaha tapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Taat kepada pimpinan Tuhan. Taat ya. Bersandar pada Tuhan, menuntut ketaatan mutlak. Taat juga berarti bersiap selalu untuk mengganti rencana kita jika Tuhan menghendakinya. Waktu itu aku berpikir, Tuhan kalau boleh saya nggak perlu pergi ke sana, nggak perlu pergi berobat kalau boleh. Tapi enggak, coba Tuhan tetap saya harus pergi. Karena ternyata saya tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena saat itu mungkin waktu kalau saya nggak pergi ke sana, kita nggak punya tuh circle yang om dan tante yang sama-sama kita saling menguatkan itu. Mungkin kita juga nggak ada. Mungkin aku juga nggak ketemu orang-orang hebat yang berjuang survive mengalami penyakit itu gitu.
Jadi taat, aku taat waktu itu saat sama Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi pasti Tuhan prepare. Tuhan prepare bukan cuma kita berdua, Tuhan prepare juga anak-anak. Dan saya taat menjalaninya. Sekali lagi bukan karena saya bisa, itu semua karena kekuatan Tuhan. Sampai waktu dokter sana bilang sama aku, you're really lucky girl. Terus aku bilang, kenapa aku dibilang itu lucky? Soalnya nggak kelihatan aku sakit. Sampai waktu pertama kali aku mendarat ke Guangzhou, itu yang jemput aku ambulans sama perawat. Dijemput sama ambulans perawat, terus dia pas nanya sama aku, siapa yang sakit? Who was sick? Terus aku bilang, me, you? Tadi kayaknya nggak percaya gitu, aku sakit. Oh iya aku. Jadi kita naik dari airport ke rumah sakit naik ambulans. Itu ada pengalaman di dalam ambulans, aku mau kita naik ambulans gitu. Tapi itu pengalaman dan gak terlupakan karena ada anugerah Tuhan. Nah, setiap kali orang akan melihat kita berbeda bukan karena kita, karena ada Tuhan. The last thing yang terakhir yang aku mau kasih, kalau saya diberikan hidup sampai saat ini, mungkin bukan cuma saya, saudara, saat ini berarti rencana Tuhan belum selesai buat hidup saya dan hidup saudara. Belum selesai loh. Bilang sama sekanan kirinya, belum selesai loh. Karena ada orang lain yang membutuhkan saya. Ada orang lain yang membutuhkan saya. Dan satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, ada potensi yang Tuhan hendak keluarkan dalam diri saya. Jadi, to God be the glory. Ya, buat Tuhan segala apa yang saya dapat saat ini. Itu saja sharing saya. Terima kasih. Maafkan kalau tidak sempurna. God bless. Serahkan pada Pastor. Siapa diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Kita semua diberkati ya. Golden moments. Saya percaya kita semua punya golden moments dan harus ketemu tuh golden moments kita apa. Saya ingat banget waktu Tuhan mengganti cita-cita saya, itu golden moment saya. Kalau saya masih punya cita-cita seperti yang dulu, menurut saya akan jadi orang yang sangat-sangat egois banget dengan cita-cita itu. Tapi Tuhan ganti saya, dan hari ini saya masih bisa melayani Tuhan seperti ini. Itu golden moments saya. Jadi benar, belum selesai apa yang harus kita kerjakan, belum selesai. Saudara juga kalau punya tugas di negara ini dan saudara belum merasa bahwa saudara belum selesai, yakin, imani, percayai bahwa Tuhan akan buka jalan. Amin, saudara. Di depan kita ada Melbourne 3 bulan lagi. Saudara, kalau saudara merasa bahwa Tuhan, aku harus jadi berkat di Melbourne, aku harus ikut jadi berkat di sana, yakin, jalani. Ada visanya tinggal 2 bulan sih. Tapi kalau diimani Tuhan, tugasku belum selesai Tuhan, aku punya tugas di Melbourne Tuhan. Yakin Tuhan pasti akan bisa buka jalan. Amin, saudara. Tuhan, setiap hal yang aku mau
yang Tuhan tugaskan dalam hidup aku. Tadi pagi kita dengar Efesus 2 ayat 10 itu powerful banget. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu powerful banget. Itu pekerjaan kita, saudara. Kalau kita punya pekerjaan, kita pegang pekerjaan itu, wah, itu akan sangat luar biasa. Saya ingat sebelum saya datang ke sini, saya datang ke Temanggung, ke tempat Pak Petrus Hadi. Istrinya bilang begini, kalian akan jadi seperti Yohanes Pembaptis yang akan berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Saya memang sudah pelan-pelan ganti cita-cita saya dari kepingin jadi terkenal masuk ke dalam rencana Tuhan. Tapi saya nggak tahu kerjaan saya apa. Di saat itu saya tahu pekerjaan saya adalah gini. Kalau ada orang yang perlu dikasih tahu bahwa orang itu perlu bertobat, mau kasih tahu bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, itu kerjaan saya sekarang. Dan saya bersyukur dengan kerjaan itu. It's not a fancy job, tapi buat saya itu adalah pekerjaan yang sampai hari ini buat saya merasa bahwa saya hidup karena pekerjaan itu. Saya hidup karena tugas itu. Hidup saya berarti kalau saya penuhi hidup di dalam panggilan itu. Saya merasa hidup banget sekarang. Kenapa? Karena saya punya job, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya pekerjaan itu, dan saya ada di dalam rencana Tuhan itu. Itu tugas saya. Teman-teman, kita semua pernah punya golden moments. Dan di depanmu ada golden moments lagi nih. Karena Tuhan berkata dari kemuliaan kepada kemuliaan. Akan ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kehidupanmu. Amin, saudara. Untuk ketiga kalinya, mami saya harus operasi lagi. Dada kiri sudah diambil, dada kanan sudah diambil, dadanya sudah bolong segini, saudara. Nutupnya itu berbulan-bulan. Nutup jahitan itu berbulan-bulan. Mau diambil dari paha, gak jadi. Udah mau nutup, tinggal luka segini, tinggal segini luka. Minggu lalu saya dapat informasi lagi bahwa mami saya harus operasi lagi. Mantap. Tapi bukankah kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan, saya belajar dari hidup ini, saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mulai persiapan, masuk, ketemu dokter jantung lagi. Belum dapat ACC karena darahnya tinggi. Mungkin minggu-minggu ini. Kalau saudara lihat saya diam-diam aja hari-hari ini, maklumin ya. 999 problem yang ada di kepala saya saat ini. Makanya jangan ditanya lagi, kamu sayang aku gak? Itu nambahin problem. Benar, 999 problem yang ada dalam diri saya saat ini. Hah? Ya kalau ditanya itu baru 1000. Saudara, tapi gak apa-apa. Si Airin bilang, hadapin apa yang harus dihadapin, hadapin ya. Wah, gencar lagi tuh di mobil tuh, doa lagi, kencang lagi nih. Baru luka udah tinggal segini, bongkar lagi dong pokok saya sama ini. Bongkar lagi dong ini. Dada dibongkar udah gak karuan deh. Tapi gak apa-apa, ayolah kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Temukan golden moment, saudara. Jangan lari dari panggilan. Efesus 2 ayat 10 itu keren banget. Bagus banget, saudara. Kalau saya jadi artis, saudara, sekarang udah turun gunung nih, saudara. Muka udah tua, rambut udah putih, ya kan, udah jelek, udah turun gunung. Banyak artis yang sekarang mulai jadi pendeta, saudara. Kenapa? Karena udah mulai turun gunung, ya kan, jadi pendeta nih. Udah ada 4 artis, 5 artis jadi pendeta. Saya udah dari dulu udah mulai nampak. Dan hari ini masih tetap mau melayani Tuhan.
dengan semangat. Nah, saudara, ayolah kita cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Jangan banyak mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya ada pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita. Tuhan, aku mau Tuhan ngerjain yang itu. Aku mau Tuhan ada di tempat itu. Tuhan, aku mau ngerjain yang itu. Aku mau ngerjain yang itu. Pokoknya aku mau Tuhan ngerjain yang itu. Udah, kayak begitu aja. Lihat rencana Tuhan. Kau akan temukan golden momentsmu lagi. Dengan punya habit kayak begitu. Dengan punya karakter seperti kayak gitu. Kau akan ketemukan golden momentsmu. Hari ini saya tegur Chloe karena dia berminggu-minggu tidak datang ke gereja. Saya bilang, Chloe, your mindset terbalik, Chloe. Your mindset terbalik. Kamu merasa bahwa kalau kamu harus belajar, besok ada ujian. Kamu harus belajar. Kamu merasa bahwa kalau kamu datang ke gereja seharian hari Minggu, kamu itu merasa bahwa gereja itu akan buat kamu tidak bisa belajar. Gereja itu akan membuat nilaimu jadi jelek. Balik. Minggu depan dia gak bisa datang lagi. Saya bilang terbalik Chloe cara mikir kayak gitu. Ya tapi ini anak perlu diajarin. Walaupun anak pendeta tetap aja perlu diajarin. Ya, ayo kita harus selalu terkonek sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, dan lihat rencananya itu adalah rencana yang luar biasa. Amin. Siapkan yang terbaik, serahkan hasilnya pada Tuhan. Itu bagus banget. Teman-teman yang masih berjuang, IELTS di depan mata, benar gak? Belajar bahasa Inggris yang banyak. Karena IELTS itu gak bisa digantiin. Mesti saudara yang hadapin. Benar ya? Belajar yang banyak. Belajar dari Chris. Karena Chris yang paling bisa. Loh, kita kan gak bisa. Benar ya? Belajar. Serahkan hasilnya pada Tuhan. Tiba-tiba visa ditolak. Pulang gak? Pulang. Pulang sampai Indonesia, saudara dipanggil lagi sama Jokowi jadi duta besar buat Australia. Kan enak begitu. Kenapa? Karena Inggrisnya jago. Itu kan belajar yang banyak. Pokoknya udah keren lah, pokoknya ikut Tuhan lah. Ya, benar ya? Ya, begitulah. Udah jangan mengecilkan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kehidupan kita. Ku terhubung denganmu. Silakan Pastor Ricky bisa tolong kita di perjamuan. Lalu melekati hati, imanmu itulah rasa hidupku yang pertama padaku. Ku terhubung denganmu. Jamuan kudus, kita akan memperingati akan kembali kematian Tuhan Yesus atas kayu salib. Dan saya minta tolong Vila dan Fani untuk dan Pastor Benny juga untuk membagikan anggur dan roti. Selalu melekat di hati.
Kita sudah mendapatkan anggur, ada yang mau dapat? Anggur dan roti. Sudah dapat semua ya. Saya sangat terkesan tadi yang tadi Ci Airin bilang belum. Kita harus mempergunakan sumber daya rohani yang nggak terbatas. Amin. Apa itu sumber daya rohani? Kita kita tuh punya Tuhan yang luar biasa yang nggak terbatas. Nah, apa hubungannya sih? Saya nggak bakal berkhotbah lagi, saya cuma sebentar doang. Tuhan taruh ayat ini sama saya gitu ya. Apa hubungannya sih mengandalkan Tuhan sama perjamuan ini? Saya akan bacakan ya di itu ada di Bilangan 10 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, nggak usah dibuka. Nah, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Di sini siapa sih nggak punya pergumulan? Tuhan bilang di sini di Alkitab tulis kalau kita punya pergumulan yang menyusahkan kita disuruh apa saudara? Angkat nafiri nih. Amin ya. Bukan berarti abis ini kita pulang terus kita ke pasar dari tanduk. Nafiri itu tanduknya domba, bukan seperti itu. Jadi ini simbol. Nah, nafiri kita ini loh. Ini loh, nafiri kita nih. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita mau angkat nih. Kita mau angkat nafiri kita dengan iman. Dan saya percaya apapun pergumulan kita, pergumulan apa sih? Kesehatan, keuangan, apapun pergumulan saudara, saya percaya Tuhan akan bela saudara. Amin. Ya, mari kita angkat, kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Percaya Tuhan tubuh dan darah-Mu sangat berharga Tuhan, tubuh dan darah-Mu berharga sangat mahal sekali Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami masih dikasih kesempatan Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Kamu layakkan kami, Kamu sucikan kami Tuhan, Kamu kuduskan kami Tuhan, agar kami dapat layak Tuhan untuk menikmati perjamuan ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, mari saya ajak untuk angkat tangan saudara dengan roti tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama roti ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh amin, terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk setiap Tuhan anugerah-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kau telah mati Tuhan di atas kayu salib Tuhan, dan Kau telah bangkit Tuhan. Dan melalui perjamuan ini Tuhan, kami kembali mengingat Kau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, darah-Mu, tubuh-Mu gak akan sia-sia Tuhan Yesus. Kami percaya kuasanya sama Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan berperang Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami gak akan mudah untuk setiap apa yang kami hadapi ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami nggak sendiri, tapi kami akan berperang bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan kemenangan telah Engkau berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kembali kepada Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan dengan sukacita. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur segala buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami selalu bergantung dan selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberi yang terbaik dari kami, kiranya untuk memperluas setiap pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap taburan kami, tangan-tangan kami memberi, kiranya Kau selalu memberkati berkat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur yang kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan saat ini. Biar kiranya kasih setia Tuhan, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan, yang mengerjakan tugas-tugasnya, yang selalu menanti-nantikan Tuhan, yang selalu setia mengasihi Tuhan, dan selalu menginginkan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berfellowship. Jangan lupa ada kelas vokal.